Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nashwa Sapasabita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan dengan nomor induk mahasiswa 210010010087. Di sini saya akan presentasi dengan buku The Management Handbook. Presentasi kali ini saya akan membawakan bab 6, 7, dan 9. Yang pertama, decision making. Keputusan selalu diambil dengan informasi yang tidak lengkap dan tingkat ketidakpastian tentang reaksi masa depan. Namun, keputusan yang baik bukanlah suatu kebetulan. Mempelajari proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan tingkat informasi tentang opsi yang tersedia, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Dengan mengingat kesulitan-kesulitan ini, cara terbaik untuk membuat keputusan yang kompleks adalah dengan menggunakan proses yang ditentukan. Pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan harus mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, definisikan masalah dan tujuannya. Langkah pertama adalah mendefinisikan dengan jelas masalah yang perlu ditangani dan apa yang ingin Anda capai dengan keputusan. Ada beberapa alat yang dapat membantu untuk menentukan masalah. Yang paling sederhana adalah 5 mengapa, tanyakan mengapa. Setidaknya 5 kali untuk mencoba menemukan sumber masalahnya. Untuk masalah yang lebih kompleks, alat yang baik adalah diagram sebab dan akibat, juga disebut diagram tulang ikan. Langkah yang kedua, pilih proses pengambilan keputusan. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan bagaimana membuat keputusan. Yang pertama, pentingnya keputusan. Semakin tinggi kepentingannya, semakin besar kemungkinan untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tingkat komitmen. Semakin banyak orang perlu menyetujui keputusan, semakin harus melibatkan orang-orang dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, jumlah waktu. Semakin banyak waktu yang dimiliki, semakin banyak kesempatan yang dimiliki untuk melibatkan orang lain. Langkah ketiga, menghasilkan pilihan alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif dan pengelolaan yang efektif. Memerlukan menghabiskan waktu, menghasilkan, dan mempertimbangkan alternatif. Ini adalah langkah ketika untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Ajukan pertanyaan, mengumpulkan dokumen, mengeksplorasi pelajaran masa lalu dari kasus serupa, yaitu pelajaran yang dapat dipetik, mencari nasihat dari mereka yang menangani masalah serupa di masa lalu, seperti pendahulu atau seseorang di misi lain, atau analisis komisi jika waktu memungkinkan. Langkah keempat, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu mengomunikasikan keputusan dan langkah selanjutnya. Untuk implementasi tugas dan tugas harus diberikan sesuai dengan itu. Komunikasi, baik melalui memo atau kantor, tabel kode, instruksi administratif, arahan kebijakan, dan lain-lain, harus mencakup hal-hal berikut. Tujuan keputusan, penjelasan tentang alternatif yang dipertimbangkan dan manfaat, resiko jika ada, peserta dalam proses pengambilan keputusan, daftar tugas dan pembagian peran untuk melaksanakan keputusan, dan kerangka waktu untuk diimplementasi. Selanjutnya, tim manajemen. Manajemen waktu adalah tentang perencanaan dan latihan sadar. Kontrol atas alokasi waktu di semua kegiatan sehingga meningkatkan efisiensi individu dan organisasi. Mengatur waktu secara efektif dan efisien adalah inti dari waktu yang baik. Waktu adalah sumber daya terbatas yang didistribusikan secara merata kepada semua manusia. Seluruh dunia berfungsi pada 24 jam yang sama per hari, tetapi cara waktu digunakan dan dirasakan tidak universal. Manajemen waktu dapat mencerminkan pribadi,
pendidikan, dan budaya kebiasaan. Manajemen waktu dapat ditingkatkan dengan keterampilan alat dan teknik tertentu yang dapat dikembangkan. Tetapi dibutuhkan kesadaran diri dan disiplin diri untuk berkembang dan tetap berpegang pada sistem yang memungkinkan alokasi waktu yang tepat di antara proyek jangka panjang, rencana, dan kegiatan tak terduga. Prinsip dan praktik. Perencanaan waktu berbasis tujuan memahami apa yang ingin dicapai, menggambarkan dan mendefinisikan tujuan dan sasaran dapat memberdayakan dan akan membantu memprioritasikan waktu dengan lebih baik. Setelah tujuan dan tugas memiliki telah ditentukan, tujuan unit kerja adalah tanggung jawab masing-masing manajer. Manajer perlu terus meninjau proses kerja dalam terang tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam cara bisnis. Mengubah tujuan menjadi kegiatan. Setiap tujuan yang diidentifikasi berdasarkan kategori perlu dipertimbangkan dan daftar tugas yang diperlukan untuk mencapainya. Setiap tugas dapat diklasifikasikan berdasarkan deadline yang sudah ditentukan. Menggunakan log aktivitas. Aktivitas log adalah menganalisis waktu yang dibutuhkan dalam sehari. Langkah selanjutnya adalah fokus untuk memahami mengapa begitu banyak waktu dihabiskan untuk hal yang kurang penting kegiatan. Ada 4 hal yang dapat mengganggu waktu besar manajer. Yang pertama, mengasumsikan pekerjaan bawahan. Kedua, menghadiri pertemuan tanpa tujuan. Ketiga, perjalanan. Dan keempat, gangguan. Delegasi. Delegasi adalah tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, biasanya bawahan, untuk melakukan kegiatan tertentu. Orang yang mendelegasikan tugas tetap bertanggung jawab untuk hasilnya. Delegasi memberdayakan bawahan untuk membuat keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk bertindak. Pertemuan, bertukar informasi, berkoordinasi, dan pertemuan sering diadakan sebagai pengganti untuk membuat keputusan. Berpergian. Di PBB, perjalanan adalah bagian dari pekerjaan. Manajer kehilangan banyak waktu dalam perjalanan. Jet lag dan kelelahan menambah ketegangan lebih lanjut pada produktivitas. Tetapi waktu perjalanan sering dapat digunakan secara produktif. Latar belakang membaca dapat dilakukan, kertas dapat ditulis, dan lain-lain. Gangguan. Email, internet, penggunaan telepon, dan pengunjung yang tidak diumumkan adalah semua gangguan yang dapat mengurangi produktivitas atau mencegah fokus kerja. Gangguan mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting dari hari itu. Sebuah studi tentang biaya pergeseran perhatian menyimpulkan bahwa itu mengurangi efisiensi perusahaan besar sebesar 20 hingga 40%. Dua idealnya, slot waktu harus dijadwal untuk memeriksa email dan memiliki percakapan telepon. Pengunjung harus diminta untuk meminta janji. Penundaan. Penundaan adalah musuh nomor 1 manajemen waktu. Menunda-nunda adalah tindakan penting dengan melakukan kegiatan lain yang kurang penting. Penundaan tidak hanya mengurangi produktivitas dan kinerja secara keseluruhan, itu bisa menjadi sumber utama stres dan kecemasan. Alasan umum untuk menunda-nunda termasuk mengatasi tugas-tugas yang tidak menyenangkan atau tidak menarik, takut akan perubahan dan kegagalan, atau merasa bahwa tugasnya luar biasa. Mengurangi atau menghilangkan penundaan tidak dapat diandalkan untuk mengendalikan waktu seseorang. Analisis log aktivitas akan membantu mengidentifikasi pola penundaan dan membantu mengubah perilaku yang mendasarinya. Penjadwalan. Untuk menguasai manajemen waktu membutuhkan dedikasi dan disiplin. Setelah tugas-tugas penting, profesional dan pribadi, setelah diidentifikasi dan diprioritaskan, perlu untuk berkomitmen pada jadwal dan untuk mendukung jadwal dengan daftar tugas terperinci. Dan terakhir,
Managing security. Keamanan dan keselamatan staf adalah tanggung jawab utama seorang manajer, mengalahkan tugas-tugas terprogram atau politis apapun, karena sistem keamanan hanya sekuat mata rantai terlemahnya. Rantai tanggung jawab mempengaruhi semua staf lapangan dan manajer di setiap tingkat. Prinsip dan praktik. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagian besar tenaga otak. Kekuatan sebagian besar tentang otak. 3 komponen inti menonjol, kebutuhan untuk memahami konteks pekerjaan seseorang, kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang memenuhi misi atau mandat tertentu, dan kebutuhan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana keamanan preventif dan rekreatif. Menentukan strategi keamanan. Secara tradisional, 3 strategi luas umumnya diterima oleh sebagian besar pakar keamanan sebagai opsi yang tersedia bagi organisasi yang bekerja di lingkungan yang penuh kekerasan, penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Pendekatan penerimaan bertujuan untuk mengurangi risiko dengan meningkatkan persetujuan politik dan sosial masyarakat terhadap kehadiran organisasi dan pekerjaannya. Pendekatan protektif menggunakan perangkat dan prosedur untuk memperkuat target. Pencegahan akhirnya bertujuan untuk mencegah ancaman balasan mulai dari penggunaan kekuatan hingga menahan bantuan. Dalam praktiknya, sebagian besar operasi menggunakan campuran dari ketiga strategi ini yang dipengaruhi oleh peran dan mandat mereka. Memiliki rencana keamanan. Prosedur operasional standar atau SOP untuk mengurangi kemungkinan peristiwa resiko mencakup banyak topik. Berikut adalah elemen-elemen umum untuk merencanakan organisasi. Yang pertama, kewajiban dan tanggung staf dan manajemen. Yang kedua, struktur rantai komando dan akuntabilitas tim manajemen keamanan dan pengaturan lapangan. Ketiga, rencana keamanan negara tertentu, termasuk komunikasi darurat dan rencana evakuasi. Yang keempat, fase keamanan dan tindakan yang terkait yang diperlukan. Kelima, penanganan uang tunai, pelaporan insiden, keamanan informasi, prosedur medis. Ketujuh, masalah personal, asuransi, perjalanan, pemilihan, dan manajemen keamanan pengunjung, pelatihan, dan pengarahan. Dan yang terakhir, situasi senjata api, penculikan, dan penyanderaan. Menjaga diri agar aman, karena seorang manajer harus memperhatikan keselamatan staf dengan mengambil langkah-langkah organisasi, ada juga banyak langkah yang dapat diambil di tingkat individu. Dan seseorang harus memperhatikan bahwa staf melakukan hal yang sama. Biasanya, staf dan konsultan PBB yang bergabung di lapangan akan menyelesaikan pelatihan keamanan. Panduan PBB tentang keamanan. Panduan tentang keamanan tersedia untuk staf sistem PBB di tingkatan 3 melalui serangkaian program pelatihan interaktif online mengarah ke 2 tingkat sertifikasi, melalui buku pegangan keamanan lapangan yang terperinci, dan melalui seperangkat standar operasional formal. Penyelesaian pelatihan keamanan interaktif adalah wajib bagi semua staf dan konsultan yang berangkat ke tempat tugas lapangan, bahkan untuk kunjungan singkat. Dan fokus dari kursus ini adalah menasihati staf bagaimana tetap aman, buku pegangan keamanan lapangan, dan standar operasional menjadi perhatian khusus bagi para manajer yang bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Inti dari kerangka manajemen ini adalah standar keamanan operasi minimum, MOSS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah dokumen kebijakan mendasar yang menetapkan kriteria berbasis lapangan untuk pengaturan keamanan minimum dalam operasi lapangan PBB. MOSS mencakup jenis perlengkapan dan peralatan komunikasi yang diperlukan di kantor regional dan negara, subkantor, kendaraan, tempat tinggal, dan paket keamanan staf. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.